أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa, misalnya untuk mempertinggi budi pekerti. Diharapkan dengan kita berpuasa, alhamdulillah pada saat ini kita bisa menyelesaikan puasa 30 hari. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bisa mempertinggi budi pekerti kita, bisa mewujudkan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa jasmani
melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan, dan masih banyak yang lain-lainnya. Uraian seperti di atas tentu ada benarnya, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang karena lapar, haus, dan lain-lain akibat berpuasa tidak selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain, malah bisa mendorong untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya dikala berbuka pada malam harinya. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa bahwa puasa itu membantu kesehatan, walaupun para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa berpuasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit, tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan berpuasa. Kalau diperhatikan perintah berpuasa di bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib itu kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati, karena ia merasa kebutuhan jasmaniah dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Pada ayat 183 ini, Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ketika Nabi Muhammad SAW mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru, maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting, artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas benar dan suci. Ayat 184 dan permulaan ayat 185 menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan ada beberapa hari, yaitu pada bulan Ramadan. Menurut jumlah hari bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Nabi besar Muhammad SAW semenjak turunnya perintah puasa sampai wafatnya, beliau selalu berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari, kecuali satu kali saja bulan Ramadan genap 30 hari. Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, namun Allah yang maha bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari di luar bulan tersebut. Pada ayat tersebut tidak dirinci jenis, sifat, batasan, dan kadar sakit dan musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing, antara lain: 1.
dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Demikian pula perjalanan jauh atau dekat sesuai dengan bunyi ayat ini. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Dawud Al-Zahiri. 2. Dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir. Yang ketiga, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan apabila sakitnya itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya atau menambah sakitnya bila ia berpuasa. Juga bagi orang-orang yang musafir apabila perjalanannya itu dalam jarak jauh yang ukurannya paling sedikit 16 farsah, kurang lebih 80 km. Yang keempat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan berjalan kaki atau dengan apa saja, asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Sesudah itu Allah menerangkan pada pertengahan ayat 184 yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Menurut ayat 184, siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia boleh menggantinya dengan fidyah walaupun ia tidak sakit atau tidak musafir. Termasuk orang-orang yang berat menjalankan puasa itu: 1. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, bila ia tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Yang kedua, wanita hamil dan yang sedang menyusui. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bila wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui khawatir akan terganggu kesehatan janin atau bayinya, lalu mereka tidak berpuasa, maka wajib atas keduanya mengqadha puasa yang ditinggalkannya dan membayar fidyah bila mereka khawatir atas kesehatan diri mereka saja yang terganggu dan tidak khawatir atas kesehatan janin atau bayinya, atau merasa khawatir atas kesehatan dirinya dan janin bayinya, lalu mereka tidak puasa, maka wajib atas mereka diqadha puasanya saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ibu hamil dan yang sedang menyusui dalam semua hal yang disebutkan di atas cukup mengqadha puasanya saja. Yang ketiga, orang yang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh, hanya diwajibkan membayar fidyah. Yang keempat, mengenai buruh dan petani yang penghidupannya hanya dari hasil kerja keras dan membanting tulang setiap hari. Dalam hal ini, ulama fikih mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Ibnu Hajar dan Imam Al-Azra'i telah memberi fatwa, sesungguhnya wajib bagi orang-orang pengetam padi dan sebagainya dan yang serupa dengan mereka berniat puasa setiap malam Ramadan apabila pada siang harinya ia ternyata mengalami kesukaran atau penderitaan yang berat, maka ia boleh berbuka puasa. Kalau tidak demikian, ia tidak boleh berbuka. Yang kedua, kalau seseorang yang pencariannya tergantung kepada suatu pekerjaan berat untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup orang-orang yang harus dibiayainya, di mana ia tidak tahan berpuasa, maka ia boleh berbuka pada waktu itu.
dengan arti ia harus berpuasa sejak pagi. Akhir ayat 184 menjelaskan, orang yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberi makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya. Sesudah itu, Allah menutup ayat ini dengan menekankan bahwa berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. 185 ayat ini menerangkan bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diwahyukan. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat itu antara lain yaitu surat Al-Qadar ayat 1. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam Qadar. Yang kedua surat Ad-Dukhan ayat 3. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Yang ketiga surat Al-Anfal ayat 41. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan bertepatan dengan terjadinya pertemuan antara dua pasukan, yaitu pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan tentara Quraisy yang dikomandani oleh Abu Jahal pada perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dari beberapa informasi Al-Quran, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah. Dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy yang di Badar, yang pada saat itu turun wahyu. Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Selanjutnya peristiwa penting ini ditetapkan sebagai turunnya wahyu yang pertama dan selalu dianggap dan diperingati umat Islam setiap tahun di seluruh dunia. Berkenaan dengan malam Qadar, terdapat perbedaan penetapan sebagai saat pertama diturunkan Al-Quran dan malam Qadar yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam untuk mendapatkannya. Yang pertama ditetapkan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan yang hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang lagi. Sedangkan yang kedua sesuai dengan hadis Nabi yang terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan, bahkan lebih ditegaskan pada malam ganjil. Malam Qadar ini dapat terjadi setiap tahun, sehingga kita selalu dianjurkan untuk mendapatkannya dengan persiapan yang total, yaitu dengan banyak melaksanakan ibadah sunnah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayat ini juga menjelaskan puasa yang diwajibkan ialah pada bulan Ramadan untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum al-hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma alaikum fasumu 30 yauman." Jika kalian melihat hilal, berpuasalah, dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah. Jika hilal tertutup dari pandangan kalian, maka berpuasalah 30 hari. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam suatu riwayat mengatakan, apabila tertutup bagi kamu disebabkan cuaca yang berawan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan dalam suatu riwayat Muslim, takdirkanlah atau hitunglah bulan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengenai situasi bulan yang tertutup, baik karena keadaan cuaca atau memang karena menurut hitungan falakiyah belum dilihat pada tanggal 29 malam 30 Sya'ban atau pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Siapa yang melihat bulan Ramadan pada tanggal 29 masuk malam 30,
bulan Sya'ban, atau ada yang melihat bulan yang dapat dipercayai, maka ia wajib berpuasa keesokan harinya. Kalau tidak ada terlihat bulan, maka ia harus menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Begitu juga siapa yang melihat bulan Syawal pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, atau ada yang melihat yang dapat dipercayainya, maka ia wajib berbuka besok harinya. Apabila ia tidak melihat bulan pada malam itu, maka ia harus menyempurnakan puasa 30 hari. Dalam hal ini, penetapan permulaan hasil puasa Ramadan dan hari Raya Syawal agar dipercayakan kepada pemerintah, sehingga kalau ada perbedaan pendapat bisa dihilangkan dengan satu keputusan pemerintah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Putusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat. Orang yang tidak dapat melihat bulan pada bulan Ramadan seperti penduduk yang berada di daerah kutub utara atau selatan, di mana terdapat 6 bulan malam di kutub utara dan 6 bulan siang di kutub selatan, maka hukumnya disesuaikan dengan daerah tempat turunnya wahyu, yaitu Makkah, di mana daerah tersebut dianggap daerah mu'tadilah, yaitu daerah sedang atau pertengahan, atau diperhitungkan kepada tempat yang terdekat dengan daerah kutub utara dan kutub selatan. Pada ayat 185 ini, Allah memperkuat ayat 184 bahwa walaupun berpuasa diwajibkan, tetapi diberi kelonggaran bagi orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantikannya pada hari-hari yang lain. Pada penutup ayat ini, Allah menekankan agar disempurnakan bilangan puasa dan menyuruh bertakbir serta bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk yang diberikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir ayat 186. Di dalam ayat ini Allah menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya serta dia berjanji akan memperkenankan. Tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Di dalam sebuah hadis banyak diterangkan hal yang pertalian dengan doa, antara lain satu, sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalathatun la turaddu
da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum. 3 macam orang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa seorang yang teraniaya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yastajil. Qila ya Rasulullah mal isti'jalu, qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dhalika wa yada'u du'a. Doa seorang yang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan doa tergesa-gesa?" Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud dengan doa tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan." Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Mengatur segalanya, diminta atau tidak diminta, dia berbuat sekehendaknya sehingga manusia tidak perlu berdoa, tetapi pendapat ini bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka ada beberapa sebab. A. Tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. B. Tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh hamba, tetapi diganti dan disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menghubungkan doa yang dijanjikan akan dikabulkan itu dengan ketentuan hamba-hambanya, terus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Selain itu, doa hendaknya dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, dan bukan doa untuk menganiaya orang, memutuskan hubungan silaturahim dan lain-lainnya. Perbuatan maksiat, memang segala sesuatu harus menurut syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau seorang berkata, "Ya Tuhanku, berilah kepadaku 1.000 rupiah," tanpa melakukan usaha, maka dia bukanlah berdoa, tetapi sesungguhnya seorang jahil. Dia seorang jahil, artinya permohonan serupa itu tidak ada artinya karena tidak disertai usaha yang wajar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh puasa yang kita lakukan dan seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafidin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afwika rajin wabil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wabil qada'i radin walin na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'is Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa alal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin wa ala sariratil karamati qa'idin
وبحور عين متزوج ومن سندس واستبرق وديباج متلبس ومن طعام الجنة آكل ومن لبن وعسل مصفى شارب بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara salat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisimu, yang mengharapkan ampunanmu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling pada kebatilan, yang zuhud di dunia, yang menyayangi akhirat, yang ridho dengan qadamu atau ketentuanmu, yang mensyukuri nikmat, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, yang mengunjungi telaga Nabi Muhammad, yang masuk ke dalam surga, yang selamat dari api neraka, yang duduk di atas ranjang kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra, yang makan makanan surga, yang minum susu dan madu murni dengan gelas cangkir dan cawan bersama orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang terbaik, itulah keutamaan anugerah dari Allah, dan cukuplah bahwa Allah Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang berbahagia dan diterima amalnya, dan janganlah engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan ditolak amal-amalnya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Berkat rahmatmu wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yakinan sadiqa wa nas'aluka amalan soliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap, kami memohon kepadamu hati yang khusyuk, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kami memohon kepadamu keyakinan yang benar, kami mohon kepadamu amal yang saleh, kami mohon kepadamu agama yang lurus, kami mohon kepadamu kebaikan yang banyak, kami mohon kepadamu ampunan dan afiat, kami mohon kepadamu kesehatan yang sempurna, kami mohon kepadamu syukur atas kesehatan, dan kami mohon kepadamu terkaya dari semua manusia. Wahai Allah Tuhan kami, terimalah kami dari solat kami, puasa kami, solat malam kami,
kekhusyuan kami, kerendahan hati kami, ibadah kami. Sempurnakanlah kelalaian atau kekurangan kami. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, Zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya semua, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.